Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur dan sukses selalu. Sudah hari keempat di bulan Ramadan. Gimana puasanya? Alhamdulillah saya di sini, puasa saya berjalan dengan lancar. Semoga amal ibadah kita bagi semua kaum muslimin dan muslimat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkah untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini saya akan melanjutkan ceritanya, dan maaf ya untuk di bulan Ramadan ini mungkin cerita ini akan ada jedanya ya. Jadi saya tidak setiap hari upload ceritanya, dan untuk keadaan ini semoga kakak semuanya memahaminya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sambil memeluk Gary, Tiara menengadah dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, sudah sepakat kalian berdua tidur satu kamar, sementara Gary dan saya akan tidur bersama di kamar lain." Ujung bibir Nico berkedut. Sekali lagi dia semakin yakin bahwa putranya ini adalah saingan sejatinya. Namun yang dilakukannya adalah menatap lunglai putranya yang meringkuk damai dalam dekapan Tiara, lalu menjawab dengan pasrah, "Tak apa, saya bisa tidur di sofa malam ini." Bagaimanapun situasinya, dia tidak akan tidur dengan Pandu. Tentu saja Pandu bisa merasakan penghinaan dalam nada suara Nico. Kemudian mendengus halus, "Karena sudah diputuskan, saya juga tidak mau tidur denganmu." Tiba-tiba Tiara merasakan kepalanya sakit ketika melihat dua laki-laki dewasa itu lagi-lagi mulai berseteru. Tentu dia juga merasa tertekan dengan olah Nico. Tiara melirik sofa yang ada di ujung ruang, kemudian mencoba membujuknya. "Sofa itu terlalu kecil. Sebaiknya kamu tidur dengan Pandu malam ini." "Tidak masalah." Nico bersikeras tidur di sofa, maka Tiara tak punya pilihan lain selain mengajak Gary untuk bersiap tidur. Saat itu sudah tengah malam dan semua sudah tertidur lelap. Begitupun dengan Tiara yang sedang tertidur bersama Gary. Tiba-tiba pintu kamar terbuka perlahan sebelum sesosok bayangan tinggi dan gelap melangkah masuk. Tiara belum tertidur terlelap, terbangun karena mendengar suara halus. Begitu membuka matanya, dia melihat bayangan gelap itu menghampirinya, membuatnya terbangun dan secara refleks bertanya dalam ketakutan, "Siapa itu?" "Ini saya." Nico menjawab lalu menyelinap masuk ke dalam kasur tanpa berkata apa-apa. Ketakutan di hatinya menghilang ketika mendengar suara dan mencium aroma tubuh yang sangat dikenalnya. Dia menatap laki-laki yang berbaring di sampingnya itu dengan bingung dan bertanya, "Kenapa kamu di sini?" "Sofa di luar terlalu kecil dan tidak nyaman," jawabnya jujur. Kemudian Tiara menatap Nico yang dengan tiba-tiba menempel pada telinganya dan berbisik dengan suara yang mempesona, "Dan saya tidak bisa tidur tanpa dirimu." Hati Tiara berbunga-bunga saat mendengar pernyataan mendadak Nico. Setelah itu, sambil memeluk Gary dengan lembut, Tiara menggeser tubuhnya lebih dalam dan berkata dengan suara pelan, "Sekarang tidurlah." Kemudian dengan secara meyakinkan Nico berbaring di samping Tiara setelah mendengar undangan tak terucap darinya.
dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mendekapnya dengan erat. "Mari kita tidur." Suara Niko hampir seperti berbisik lalu menunduk dan mengecup keningnya. Tiara mengangguk memeluk pinggang Niko dan memejamkan matanya. Di bawah sinar bulan, pasangan itu tidur berpelukan dan Gary tertidur pulas di sebelahnya. Pemandangan indah yang menghangatkan hati itu terlihat bagaikan lukisan cat minyak. Keesokan harinya saat Gary bangun dan melihat ayahnya memonopoli Tiara, tidak heran kalau anak itu kesal. Namun dia adalah anak yang cukup patuh sehingga tidak ingin mengganggu Niko dan Tiara, tetapi hanya memelototi ayahnya dengan lengan dilipat ke dada. "Dasar papa pembohong, katanya akan tidur di coba jendili. Ternyata dia melebut Nona Tiara di saat saya tidur lelap." Mungkin sorot mata Gary terlalu tajam sehingga Niko terbangun tak lama setelah itu. "Papa jahat!" Gary cemberut dan menggerutu dengan suara perlahan ketika dilihatnya Niko terbangun. Sayangnya Niko tidak terpengaruh oleh keluhan Gary dan menatap Tiara yang masih tidur. Karena tidur pulas, Tiara mungkin sedang mimpi indah. Bibir merahnya tampak tersenyum, terlihat begitu indah sampai Niko ikut tersenyum saat menyaksikannya dengan penuh kasih sayang dan kekaguman. Tak lama kemudian Niko perlahan bangun dan keluar dari tempat tidur dengan menggendong Gary. Jangan sampai bocah ini membangunkan Tiara. Selesai mandi, ayah dan anak itu pun keluar dari kamar. Di ruang keluarga, Pandu sudah lebih dulu bangun untuk membuat sarapan bagi mereka. Saat melihat Niko keluar dari kamar kakaknya dengan menggendong Gary, Pandu langsung mengejek. "Saya ingat seseorang mengatakan akan tidur di sofa, tetapi rupanya dia tidak tahan dengan ketidaknyamanan itu." "Itu karena kakakmu merasa tidak enak terhadap saya." Niko duduk di sofa bersama Gary di pangkuannya dan menjawab dengan penuh kesombongan. Pandu tidak bisa membantah ucapannya karena terdengar seperti Tiara yang bicara. Oleh karena itu dia kalah pada ronde ini. Pada akhirnya dia mengabaikan Niko, memanggil Gary untuk duduk di sisinya dan mulai bermain dengannya. Niko tidak keberatan dengan ejekannya karena segera memutuskan untuk memeriksa berita di internet melalui ponselnya. Tak lama kemudian Tiara bangun dan merasa senang melihat adiknya dan Niko duduk akur bersama di sofa dan tidak berseteru lagi. Setelah mandi, Tiara kemudian memanggil mereka bertiga untuk sarapan bersama. Sekali lagi Pandu melesakkan tatapan kesal ke Niko ketika di meja makan sebelum berkata, "Tiara, bagaimana kalau malam ini kamu pulang ke villa Niko saja? Apartemen kita terlalu sempit, tidak bisa menampung kalian semua." Pipi Tiara bersemu merah mendengar saran itu. Rasanya dia hanya ingin membenamkan kepalanya di mangkuk karena malu. Sebaliknya Niko tetap tenang dan berkata, "Kamu bisa pindah ke rumah yang lebih besar dan kita bisa tinggal di kedua tempat itu di kemudian hari." Gary langsung bersemangat mendengar hal itu karena bisa tinggal di kedua tempat. "Om Pandu, ayo kita beli rumah yang lebih besar. Dengan begitu, saat Nona Tiara rindu dengan rumahnya, saya bisa ikut menemani." Saat berbicara, dia menatap penuh harap pada Pandu dengan mata berbinar-binar. Pandu tidak segera merespon permintaan Gary, tetapi mempertimbangkan usul ini dalam pikirannya. Sementara itu, Tiara juga tertarik dengan ajakan Niko untuk membeli rumah baru. Kemudian Pandu menoleh ke kakaknya dan bertanya, "Tiara, bagaimana pendapatmu tentang saran Niko ini?"
Saya kira ide yang bagus. Lagi pula, secara finansial kita juga mampu membeli rumah baru. Maka sangat mungkin bagi kita mencari apartemen yang lebih luas. Tiara membagi pendapatnya dengan Pandu. Pandu mengangguk setuju dan menyimpannya dalam pikirannya. Saya kira saya sudah harus mulai mencari rumah baru sebelum Tiara pergi ke luar negeri lagi. Selesai sarapan, Niko bertanya padanya, apakah kamu sudah ada rencana untuk hari ini? Gary dan Tiara saling bertatapan saat mendengar pertanyaan itu. Tiara berpikir sejenak lalu menggeleng dan menjawab, tak ada rencana apapun untuk hari ini. Saya akan membersihkan rumah sambil meluangkan waktu untuk bersama Gary. Nona Tiara, kamu memang yang terbaik. Tak diragukan lagi, Gary adalah orang yang paling bahagia dengan rencana ini sampai bertepuk tangan kegirangan. Niko hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Tak lama setelah itu dia dan Pandu pergi bekerja. Tiara mulai bersiap untuk membersihkan apartemennya. Meskipun tadi malam Pandu sudah membersihkan apartemennya, tetapi hanya membersihkan area yang perlu mereka gunakan, sehingga masih banyak area yang belum sempat dibersihkan. Nona Tiara, saya akan membantumu. Gary langsung berinisiatif menggulung lengan bajunya untuk membantu Tiara mengerjakan pekerjaan rumah. Tiara tersentuh dengan sikapnya dan tidak menolak keinginan anak kecil itu untuk membantu. Tentu saja dengan mengerjakan hal mudah dan ringan. Gary merasa senang karena dirinya dapat membantu Tiara dan penuh semangat saat bekerja. Begitulah mereka berdua sibuk membersihkan seluruh apartemen, dan sesekali suara gelak tawa riang mereka mengalir keluar melalui jendela. Setelah selesai membersihkan rumah, waktu sudah menjelang tengah hari. Karena hanya mereka berdua di rumah, Tiara tidak memasak banyak, hanya daging, sayur, dan sup. Meskipun begitu selesai makan, perut Gary buncit karena kekenyangan. Akhirnya dia mengatupkan bibirnya dan berseru, saya tetap paling menyukai makanan yang dimasak oleh Nona Tiara. Andai saja saya bisa menyantap makanannya setiap hari. Hati Tiara menghangat mendengarnya dan heran bukan kepalang bagaimana bisa ada anak kecil semanis ini di dunia ini. Tidak bisa menahan diri, Tiara segera menggendong bocah itu dan menciumnya. Saya akan memasak untukmu selama ada waktu nanti, oke? Saya tahu, Nona Tiara sangat menyayangi saya. Gary merasa luar biasa gembira dan mengecup pipi Tiara. Setelah bersenda gurau di ruang tengah, Tiara kemudian bertanya, Gary, apakah ada tempat yang ingin kamu kunjungi? Gary berpikir sejenak lalu mengedipkan mata hitamnya dan menatap Tiara penuh harap. Nona Tiara, bisakah Nona mengajak saya ke akuarium? Tentu saja. Tiara menyetujuinya karena memang sudah berencana untuk mengajak Gary bersenang-senang di luar rumah. Memikirkan hal ini, Tiara menyentuh ujung hidung mungil Gary sambil tersenyum. Kita akan bersenang-senang sehari penuh, Gary. Asik! Seru Gary dengan mata bercahaya dan bertepuk tangan merasa luar biasa bahagia. Selesai merapikan diri, mereka turun ke lantai bawah sambil bergandengan tangan. Tiara mengajaknya ke ruang bawah tanah dan pergi dengan mobil yang dibelikan adiknya untuknya. Karena sudah lama tidak mengendarai mobil dan ada Gary bersamanya, Tiara pun fokus melihat jalan sampai tidak sadar ada orang yang menatap sinis saat dia meninggalkan apartemen.
Di depan gerbang apartemen, Reina duduk di dalam mobil dan menatap sinis ke mobil yang dikendarai Tiara. Dia baru mengalihkan pandangannya ketika tidak bisa lagi melihat mobil Tiara. Ketika teringat berita yang didengarnya 2 hari lalu, perasaan iri seketika mengalir di hatinya yang membuat kecantikan dan kehalusan wajahnya menjadi sesuatu yang tampak mengerikan. Tiara, kamu sendiri yang meminta hal ini. Kamu boleh mendekati laki-laki manapun di dunia ini, tetapi harus merebut milik saya. Dia mengucapkan kalimat itu sambil menggetakkan giginya. Tak lama kemudian dia mengambil nafas dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang sebelum meraih ponsel dan menghubungi nomor seseorang. Kamu awasi terus perempuan jalang itu. Jangan sampai lolos. Kamu mengerti? Tidak banyak pengunjung saat mereka tiba di akuarium karena ini adalah hari kerja. Tiara kemudian membeli tiket dan mengajak Gary masuk ke dalam. Wow, ikannya banyak sekali. Luar biasa indah. Nona Tiara, ada banyak hiu. Nona Tiara, apa itu? Besar sekali. Selama di terowongan, anak kecil itu menengadah dan tidak berhenti berdecak kagum. Ketika ada ikan yang dia tidak tahu namanya, dia akan melihat ke arah Tiara dengan raut wajah ingin tahu. Tiara berusaha yang terbaik agar tidak merusak kebahagiaan bocah itu dengan membagi pengetahuannya tentang berbagai jenis ikan padanya. Tentu saja ketika ada jenis ikan yang dia tidak tahu, maka dia akan mencari informasi di internet melalui ponselnya sebelum menjelaskan pada Gary. Dia juga mengambil banyak foto Gary, akan dikumpulkan dan ditata, dan kemudian dikirim ke Nico. Terowongan akuarium rupanya cukup panjang dan setengah jam telah berlalu sesudah tur mereka yang cukup rinci. Saat keluar, mereka mendengar staf akuarium mengumumkan pada pengunjung bahwa pertunjukan paus beluga akan segera dimulai. Nona Tiara, mari kita lihat pertunjukan paus beluga. Saya suka paus beluga. Gary menarik Tiara sambil menatap penuh harap kepadanya. Tiara langsung setuju dan mengajaknya ke area paus beluga. Area paus beluga adalah salah satu atraksi utama di akuarium sehingga tempatnya besar sekali. Di dalam kolam renang berwarna biru memenuhi sebagian besar area. Setibanya di sana, Tiara melihat begitu banyak orang yang sudah duduk di tempatnya. Tak lama kemudian dia menemukan tempat dengan pemandangan yang bagus dan duduk sambil memastikan Gary dalam keadaan nyaman dan aman. Gary melongok menatap ke arah kolam renang kemudian bertanya, Nona Tiara, kenapa paus beluganya belum muncul? Karena belum waktunya. Kamu harus menunggu sebentar lagi untuk dapat melihat paus. Jelas Tiara. Gary mengangguk menunggu dengan sabar. Beberapa menit kemudian salah satu staf area berjalan ke kolam untuk menyapa penonton dan paus beluga muncul dari dalam kolam. Nona Tiara, lihat, itu paus beluga, lucu sekali. Mata Gary berbinar-binar sampai tidak berkedip menatap paus beluga di dalam kolam. Suasana di sana sangat meriah karena kehadiran paus beluga. Atas perintah pelatihnya, paus beluga mulai menunjukkan kebolehannya. Suara tepukan tangan tak kunjung berhenti. Gary juga bertepuk tangan dengan penuh semangat membuat telapak tangannya merah, tetapi tidak merasakan apa-apa. Dia menatap paus beluga dengan sorot mata berbinar dan terus-menerus berkata, Luar biasa, lucu sekali. Tiara tersenyum senang melihat Gary yang sangat bersemangat karena ini pemandangan yang sungguh langka melihatnya begitu antusias akan sesuatu.
Akhirnya pertunjukan selesai dan staf pelatih tiba-tiba mengumumkan, saatnya kita memilih secara acak penonton yang beruntung untuk turun ke sini dan berinteraksi dengan kami. Setelah selesai mengumumkan, banyak penonton perempuan yang bersemangat. Bagaimanapun juga hanya segelintir gadis yang menolak makhluk menggemaskan seperti paus beluga ini. Sementara itu, staf sudah memegang kotak undian dan berkata sambil tersenyum, "Saya sudah mendapatkan penonton yang beruntung. Mari kita lihat siapa dia." Setelah staf itu membuka lipatan kertas di tangannya dan membaca, penonton yang beruntung adalah nomor kursi 189. Semua penonton langsung memeriksa nomor kursi masing-masing setelah mendengar pengumuman itu. Meskipun baru berusia 4 tahun, Gary sudah bisa menghitung sampai angka 200. Maka saat melihat nomor kursinya adalah nomor yang disebut oleh staf itu, Gary langsung menggenggam tangan Tiara dengan gembira dan berteriak, "Nona Tiara, nomor kunci saya 189. Tiara tercengang dengan keberuntungannya, lalu dengan bahagia memberi selamat kepadanya.